Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kita tahu beberapa hari yang lalu kita telah memperingati hari yang sangat bersejarah, yaitu hari hijrahnya Rasulullah SAW, yang kita peringati sebagai awal tahun baru Hijriah. Ada beberapa hal yang harus kita ingat, dan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita laksanakan, untuk kita interpretasikan dalam hidup dan kehidupan ini. Kalau tidak, merayakan hari raya tahun baru Hijrah, hidup dan kehidupan ini seakan-akan tidak ada arti, berjalan begitu saja. Hal yang sangat fundamental sekali yang terjadi ketika hijrah, yaitu sebuah hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Dan ini, hadis ini asbabul wurudnya adalah ketika beliau hijrah. Sesungguhnya amal manusia itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apapun yang terjadi itu, apapun perbuatan itu tergantung apa niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Ini sebenarnya penekanan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya yang hijrah ketika itu. Ini adalah penekanan Rasulullah, tetapi ini adalah penekanan juga bagi kita, umat beliau. Karena pada saat itu banyak motivasi hijrah. Ada yang hijrah ingin berdagang, ada yang hijrah karena istrinya atau suaminya sudah pergi ke Madinah, ada yang hijrah karena tetangganya hijrah, ada yang hijrah karena ikut-ikutan. Tapi yang diinginkan oleh Rasulullah, hijrah karena Allah dan Rasulnya. Apa itu? Yaitu hijrah dengan niat yang ikhlas. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat, kalau semata-mata karena Allah, perbuatan karena Allah, itu harus niat karena Allah. Ini penekanan. Kita banyak sekali mendengar konsep-konsep hijrah. Bahkan di acara televisi pun sudah ada hijrah para artis selebritis yang tidak pakai jilbab sudah pakai jilbab, dan lain-lain sebagainya. Sistem ekonomi pun sudah mulai hijrah, perbankan pun sudah mulai hijrah dari perbankan yang bersifat ribawi kepada perbankan yang bersifat Islami. Tapi harus kita camkan adalah hijrah itu harus punya niat yang ikhlas. Kalau niatnya untuk popularitas dan lain-lain sebagainya, maka itu tidak ada arti sama sekali. Fa hijratuhu bukan karena Allah dan Rasul. Ini penekanan orang yang berhijrah. Begitu juga dalam ekonomi. Perbankan sekarang sudah dibangun, perbankan syariah. Tapi harus punya niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Perbankan yang jauh dari ribawi, karena ribawi itu bisa bermacam-macam bentuk. Ribawi itu tidak hanya dalam bentuk sistem bunga, tapi ribawi itu bisa dalam bentuk bermacam-macam. Tapi kalau kita betul-betul ikhlas dalam hijrah ini, maka hasilnya itu akan optimal. Dan inilah yang dititik beratkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya dalam berhijrah. Wahai sahabatku, kalau bahasa kita, anda semua harus berhijrah dengan ikhlas karena Allah. Berbuat sesuatu itu karena Allah semata-mata.
Itu yang pertama, hatinya berbahagia. Apapun yang akan kita lakukan, yang sedang kita lakukan, yang akan kita rencanakan melakukannya, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Itu yang pertama. Sehingga hijrah itu sukses dilakukan oleh Rasulullah dengan sahabat-sahabat. Karena keikhlasan itu memberikan suatu energi, dan energi inilah yang merupakan kesuksesan. Karena keikhlasan kepada Allah inilah yang memberikan energi, kekuatan. Tapi apabila berbuat sesuatu bukan karena Allah, karena manusia, maka siap-siaplah kita akan kecewa. Hadirin berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua adalah hikmah yang terjadi dalam peristiwa hijrah adalah pengorbanan. Tidak akan berhasil sesuatu apa yang kita inginkan, bangsa yang kita inginkan yang madani, daerah yang tidak akan terjadi. Sebuah ekonomi yang baik sekalipun tidak akan terjadi. Tidak ada apabila tidak ada sebuah pengorbanan. Dan hijrah telah menunjukkan bagaimana pengorbanannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita tahu ketika malam hijrah itu terjadi, para kafir Quraisy telah bermufakat. Mereka mengambil pemuda-pemuda tangguh, para pendekar-pendekar dalam berbagai suku, tidak satu suku. Supaya apa? Supaya ketika dibalas dendam nanti tidak pada satu suku. Dan mereka melakukan pagar betis pada saat itu di rumah Rasulullah. Dan Rasulullah tahu bahwa beliau telah dijaga oleh para pembunuh bayaran kalau bahasa kita. Dan salah satu mengelabui mereka adalah Rasulullah berhijrah pergi dengan Sayyidina Abu Bakar, disuruh Sayyidina Ali tidur di tempat tidur beliau. Itu suatu siasat. Ketika kafir Quraisy para pembunuh itu melihat ke dalam rumah kamar Rasulullah, oh Rasulullah masih tidur, mereka masih tidak masuk. Dilihat lagi masih tidur, padahal ketika itu yang tidur adalah Sayyidina Ali. Itu pengorbanan. Pengorbanan apa? Pada saat itu tidur di tempat tidur orang yang akan dibunuh. Berarti sama juga menyerahkan nyawa kepada orang lain. Bertempat di tempat yang orang yang mau dibunuh, berarti sama dengan menyerahkan nyawa. Tapi itu pengorbanan dilakukan. Membutuhkan sebuah pengorbanan. Tidak akan berhasil sesuatu yang kita lakukan kalau tidak ada pengorbanan. Dan pengorbanan inilah bisa terjadi kalau ada niat yang ikhlas. Tidak akan muncul pengorbanan kalau tidak ada niat yang ikhlas. Berapa bulan yang lalu kita telah merayakan Hari Raya Idul Kurban. Pengorbanan yang suci, pengorbanan yang kuat, itu dengan hati yang ikhlas. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diinginkan bukan darah dan daging, tapi ketakwaan. Apa artinya? Hati yang ikhlas akan memunculkan satu pengorbanan yang besar. Sayyidina Ali telah menunjukkan, sehingga pada saat itu Rasulullah bisa keluar dari rumah untuk hijrah. Itu hikmah yang kedua. Melakukan suatu kegiatan, bangsa ini akan sukses. Apapun yang kita inginkan, harus ada yang berkorban, harus ada jiwa-jiwa yang berkorban. Kita barangkali pernah mendengar bagaimana kisah ketika pada masa Rasulullah banyak sekali peperangan terjadi. Bahkan ketika peperangan terjadi, kas negara kalau bahasa kita sudah habis. Dan pada saat itu Islam diserang oleh kafir Quraisy. Dana tidak ada lagi. Rasulullah mengatakan, sebentar lagi kita akan diserang oleh kafir Quraisy. Tapi kita tidak sanggup menyerang karena kita tidak punya apa-apa sekarang. Tapi ketahuilah, kalau kita diam saja kita akan diserang dan kita tidak punya apa-apa. Adakah sahabat-sahabat yang berkorban, yang mensedekahkan sesuatu? Tunjuklah sahabat-sahabat Abu Bakar.
Utsman mengatakan, wahai Rasulullah, ini setengah harta saya untuk jalan Allah, untuk peperangan. Umar begitu juga, wahai Rasulullah, ini setengah harta saya. Abu Bakar mengatakan, ini semua harta saya. Membutuhkan pengorbanan. Dan inilah yang diinginkan dalam agama. Kita punya dalam rumah tangga begitu juga. Seorang ayah kalau keluarganya ingin berhasil, anaknya ingin berhasil, butuh pengorbanan. Sebuah bangsa, sebuah agama membutuhkan kita ini berkorban untuk bangsa dan negara dan agama. Itu hikmah yang kedua yang bisa kita petik. Yang ketiga adalah ketika Rasulullah sampai ke Madinah, disambut oleh kaum Ansar. Kaum Ansar menganggap kaum Muhajirin itu adalah sahabat, silaturahmi, tidak membeda-bedakan. Bahkan dalam sejarah disebutkan ada orang kaum Ansar yang punya istri mungkin lebih dari 2 dan 3, dia ceraikan, dia kasih kepada sahabatnya kaum Muhajirin, sehingga kaum Muhajirin tidak menganggap lagi dia sebagai tamu, tapi sebagai rumah sendiri. Ini artinya apa? Kekuatan itu akan ada kalau kita bersilaturahmi, kalau kita bersatu. Dan ketika itulah Islam itu adalah awal daripada kebangkitan Islam. Persatuan, kekompakan. Persatuan dan kekompakan itu yang akan melahirkan suatu kekuatan yang besar. Tidak ada persatuan, tidak akan ada sebuah kekuatan. Islam muncul, Islam maju itu karena persatuan yang dididik oleh Rasulullah. Dan Islam juga bisa hancur di Jazirah Spanyol itu karena tidak adanya persatuan. Di Spanyol Islam pernah hebat sekali. 800 tahun Islam menguasai Spanyol, Andalusia, tapi akhirnya harus angkat kaki. Salah satunya tidak ada lagi persatuan dan kesatuan. Akhirnya yang terakhir adalah kerajaan Granada yang dihancurkan oleh kafir Quraisy. Itu tiada persatuan. Jadi intinya adalah persatuan. Persatuan akan memberikan sebuah kekuatan. Kita bisa melihat meskipun harimau itu hebat sekali, dia bisa menerkam siapa saja, dia bisa menerkam kancil, rusa dan sebagainya. Dia tidak sanggup dia terkam sendiri. Coba kita lihat, dia harus beberapa orang, beberapa harimau yang lain bisa dia terkam. Begitu juga seekor kancil, seekor lembu dan sebagainya bisa diterkam oleh harimau dan singa. Tidak bisa diterkam kalau dia dalam kerumunan. Tapi dia bisa dimakan ketika dia lari dari kerumunan itu. Ketika dia berpisah dari kerumunan itu, baru harimau, singa dan bisa menerkam dia. Itulah namanya persatuan dan kesatuan. Dan dengan persatuan dan kesatuan itulah hijrah Rasulullah itu momentum awal kebangkitan Islam. Dan dari situlah Islam mulai bangkit dan bangkit. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari dari pelajaran hikmah hijrah tadi. Itu yang pertama adalah berbuat sesuatu, hijrah sesuatu itu dengan niat yang ikhlas karena Allah. Kalau tidak ada niat yang ikhlas, tidak ada arti sama sekali. Yang kedua, harus ada pengorbanan. Agama kita membutuhkan pengorbanan kita, harta, pikiran, kekuatan dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga di antara yang lain adalah silaturahmi. Karena silaturahmi akan memberikan suatu persatuan, dan persatuan itu akan memberikan sebuah kekuatan yang besar. Apabila kekuatan sudah ada, apapun yang kita inginkan insya Allah akan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.